Baik, sebelumnya saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Afrizal Fauzi dengan NPM akhir 144, beserta rekan-rekan saya, ada Andri Juliski dengan NPM akhir 012, ada Doni Putra Kusuma dengan NPM akhir 131, dan ada Reno Khairul Mubin dengan NPM akhir 132. Jadi, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami, yaitu terkait tugas bedah riset dinamis pada industri perbankan dan juga keuangan. Jadi di sini kami akan melakukan analisis, akan melakukan review terkait artikel ataupun jurnal. Jadi artikel ataupun jurnal yang kita ambil di sini berjudul Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum di Indonesia pada periode 2013 kuartal 1 sampai dengan 2018 kuartal 4. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menyampaikan poin identifikasi variabel. Jadi, variabel yang digunakan pada artikel ini adalah variabel dependennya, yaitu variabel BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi variabel ini digunakan sebagai indikator dari efisiensi bank. Jadi semakin rendah nilai BOPO-nya, maka semakin efisien operasional dari bank tersebut. Kemudian variabel independennya di sini ada 4. Yang pertama yaitu variabel CAR atau Capital Adequacy Ratio, di mana variabel ini digunakan untuk menggambarkan kecukupan modal bank dalam menanggung sebuah resiko. Kemudian yang kedua ada variabel NPL atau Non-Performing Loan, digunakan untuk mengukur tingkat kredit bermasalah yang ada di bank. Yang ketiga yaitu ada variabel LDR atau Loan to Deposit Ratio, di mana variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi kredit. Dan yang keempat yaitu ada variabel GWM atau Giro Wajib Minimum. Variabel ini merupakan rasio cadangan minimum yang wajib disimpan bank pada Bank Indonesia. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin justifikasi model. Jadi model ataupun metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode Error Correction Model atau ECM. Pemilihan metode ini adalah karena data yang digunakan itu berbentuk time series pada periode 2013 kuartal 1 sampai dengan 2018 kuartal 4, dan juga sebagian datanya itu tidak stasioner pada level, sehingga perlu dilakukan uji stasionaritas. Nah, setelah dilakukan uji stasionaritas, seluruh variabel ini menjadi stasioner pada first difference. Selain itu, hasil uji kointegrasi juga menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel, sehingga pemilihan metode ECM ini adalah tepat. Selain itu, ECM ini mampu yang pertama menganalisis hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, mampu untuk memperbaiki ketidakseimbangan jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu mampu menjelaskan proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Baik, untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pada hubungan jangka panjang, penelitian ini membahas pengaruh CAR, NPL, LDR, dan GWM terhadap efisiensi bank yang diukur menggunakan BOPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR memiliki koefisien sebesar 0,30257 dengan nilai propnya sebesar 0,5916. Artinya CAR memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap BOPO dalam jangka panjang. Kemudian NPL memiliki koefisien sebesar 657/1596 dengan probabilitas 0,014. Hasil ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap BOPO. Jadi ketika kredit bermasalah meningkat sebesar 1%, maka BOPO juga meningkat sebesar 6,57%. Sehingga BOPO yang tinggi menandakan efisiensi menurun, maka peningkatan NPL dapat menurunkan efisiensi bank. Selanjutnya LDR memiliki koefisien sebesar 0,131752 dengan propnya sebesar 0,4296. Hasil ini menunjukkan bahwa
LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap BOPO dalam jangka panjang. Lalu GWM memiliki koefisien sebesar 1,665298 dengan propmen sebesar 0,0195. Ini menunjukkan bahwa GWM berpengaruh positif dan signifikan terhadap BOPO. Jika GWM meningkat 1%, maka BOPO meningkat sebesar 1,66%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang variabel yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank adalah NPL dan GWM, sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian Error Correction Term atau ECT pada artikel pertama ini. Nilai ECT yang diperoleh dalam penelitian adalah ECT-1 sama dengan min 0,916811. Nilai ini bernilai negatif dan signifikan, yang berarti model ECM valid digunakan. Selain itu, angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 91,68% ketidakseimbangan jangka pendek dapat kembali menuju keseimbangan jangka panjang hanya dalam satu periode atau satu kuartal. Artinya, jika terjadi gangguan pada sektor perbankan seperti kenaikan kredit bermasalah atau perubahan likuiditas, maka Bank Umum di Indonesia mampu melakukan penyesuaian dengan cepat untuk kembali stabil. Semakin mendekati angka -1, maka proses pemulihannya juga semakin cepat. Perbandingan jangka pendek versus jangka panjang. Penelitian menemukan adanya perbedaan pengaruh variabel pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, variabel yang signifikan adalah NPL dan LDR. Sementara variabel CAR dan GWM tidak signifikan. Sedangkan pada jangka panjang, variabel yang signifikan adalah NPL dan GWM. Sementara variabel CAR dan LDR tidak signifikan. Keunikan hasil penelitian ini terletak pada 1. LDR signifikan hanya dalam jangka pendek. Artinya, penyaluran kredit lebih cepat mempengaruhi efisiensi operasional bank dalam periode singkat. Kedua, GWM signifikan hanya dalam jangka panjang, menunjukkan bahwa kebijakan cadangan wajib minimum membutuhkan waktu lebih lama untuk mempengaruhi efisiensi bank. Lalu yang terakhir adalah NPL konsisten. NPL konsisten signifikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga resiko kredit menjadi faktor utama yang mempengaruhi efisiensi perbankan Indonesia. Sementara itu, CAR tidak signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal belum tentu langsung meningkatkan efisiensi operasional bank. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa model ECM efektif digunakan untuk menganalisis efisiensi bank karena dapat melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang NPL dan GWM berpengaruh signifikan, sedangkan dalam jangka pendek NPL dan LDR yang berpengaruh signifikan. Selain itu, nilai ECT sebesar min 0,916811 menunjukkan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung sangat cepat, yaitu sekitar 91,68% dalam satu periode. Temuan utama penelitian ini adalah NPL menjadi faktor yang paling konsisten memengaruhi efisiensi bank umum di Indonesia.